الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan, kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengadakan majelis taklim, untuk kembali mengadakan majelis ilmu, membahas tentang sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi diri kita semua, berupa bertambahnya pemahaman kita, bertambahnya pengenalan kita terhadap sosok yang patut kita cintai, sosok yang patut kita jadikan tauladan sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan masa yang ada. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Maka mudah-mudahan dengan banyak mengenal kepribadian beliau, akhlak beliau, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan dakwah serta jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, insyaallah kita sampai pada bab Bai'atul Aqabah yang kedua, ya. Jadi Bai'atul Aqabah yang kedua itu pembahasan terakhir dari kitab sirah yang kita bahas. Jadi itu jilid yang pertama, kita masuk pada jilid yang kedua, ya. Masuk jilid yang kedua, tebelnya hampir sama, ya. 4 jilid, ya. Kalau kena PPKM terus nggak berhenti nih, nggak selesai nih. Mudah-mudahan nggak kena PPKM lagi ini, ya. Di pembahasan yang terakhir kita bahas tentang Bai'atul Aqabah. Secara ringkas saya akan ulang Bai'atul Aqabah. Jadi Bai'atul Aqabah yang kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian, tahun ke-13 setelah kenabian. Pada waktu musim haji berangkatlah kurang lebih 70 orang sahabat Nabi SAW yang sudah masuk Islam di kota Madinah melalui dakwah Mus'ab bin Umair, ya, melalui dakwah Mus'ab bin Umair. Kurang lebih tahun ke-13 setelah kenabian itu, pada musim haji berangkatlah kurang lebih 70 orang, ya. 70 orang, 40 orang itu dari kalangan orang-orang yang terpandang di kota Madinah, 30 orang para pemuda berangkat dengan jamaah haji yang lain. Berangkat dengan jamaah haji kota Madinah yang lain yang juga masih musyrik, ya. Musyrik tapi berhaji pada musim haji, ya. Bersama dengan mereka kurang lebih 500 orang, ya. 500 orang orang-orang Madinah
yang masih musyrik 70 orang para sahabat ya, yang sudah masuk Islam di kota Madinah. Di antara orang-orang yang berangkat adalah Mus'ab bin Umair sendiri ya. Mus'ab bin Umair sendiri ikut dalam rombongan haji ini. Sampailah kemudian di dalam rombongan itu juga ada Ka'ab bin Malik, ada namanya juga Barra' bin Ma'rur. Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan di perjalanan di tengah-tengah para sahabat, beliau mengatakan mata nadaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faturida jibalu Makkah fayakhafun. Beliau mengatakan sampai kapan kita harus membiarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terusir ke gunung-gunung Mekah dalam keadaan takut. Itu itu rasan-rasan di antara para sahabat yang berangkat. Kapan kira-kira kita membiarkan Rasulullah SAW ini terusir sampai naik ke gunung-gunung kota Mekah dalam keadaan takut? Itu anunya mereka. Berangkatlah 70 orang ini sampai di kota Mekah. 2 orang yaitu Ka'ab bin Malik dan Barra' bin Ma'rur tidak mengenal Nabi SAW karena belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi beliau kenal dengan Al-Abbas, paman Nabi SAW. Maka ketika beliau mencari Nabi SAW, ditunjuki oleh orang penduduk Mekah. Kata penduduk Mekah, kalau kamu pengen bertemu dengan Rasulullah, atau kalau kamu pengen bertemu dengan Muhammad, carilah Al-Abbas, pamannya Muhammad. Karena pasti Al-Abbas itu bersama dengan Muhammad, terutama di masjid. Maka kemudian 2 orang ini, Ka'ab bin Malik dan Barra' bin Ma'rur, kemudian pergi ke masjid menemui Al-Abbas. 2 orang ini kenal dengan Al-Abbas, tapi dengan Nabi nggak kenal. Tapi dengan Al-Abbas, paman Nabi SAW, kenal. Maka kemudian beliau pun mendatangi Al-Abbas di masjid, kemudian salam, kemudian dijawab salamnya, kemudian duduk. Maka kemudian Nabi SAW yang ketika itu bersama dengan Al-Abbas bertanya kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, kamu kenal nggak dengan 2 orang ini? Iya, saya kenal dengan 2 orang ini. Yang satu ini Barra' bin Ma'rur, pimpinan kaumnya. Yang satu Ka'ab bin Malik. Maka ketika Al-Abbas menyebut yang satu ini Ka'ab bin Malik, maka Nabi SAW kemudian menimpali begitu. Menimpali as-sa'ir. Oh, tukang syair itu, maksudnya begitu, ya. Berarti Ka'ab ini terkenal orang yang suka bikin syair, ya. Dan orang bikin syair itu mudah terkenal orangnya. Karena sekali lagi syair itu ibarat media hari ini. Jadi tukang syair itu mudah terkenal orangnya, ya. Kalau dia tukang syair pasti terkenal, ya. Dan syairnya mesti banyak dikenal orang, ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? As-syair. Oh, tukang syair itu. Qala na'am. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, iya ya Rasulullah. Itu yang diingat oleh Ka'ab bin Malik. Maka kemudian setelah keduanya bertemu dengan Nabi SAW, maka kemudian keduanya membuat perjanjian dengan Nabi SAW kapan bisa ketemu untuk berbaiat sebagaimana baiatul Aqabah yang pertama, ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, baik, temuilah saya, kata Nabi SAW, di Aqabah, ya, di Aqabah, di antara jalan-jalan di di kota Mina, di dekat Jamratul Ula, ya, jamroh yang pertama itu ada jalan setapak, ya, yang disitulah kemudian tempat Nabi SAW bertemu dengan para sahabat ini. Maka kemudian dibuat perjanjian ketemu dengan Nabi SAW pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13, ya. Hari tanggal 10-nya itu Yaumun Nahar, ya. Tanggal 10 Yaumun Nahar, 11, 12, 13 itu hari-hari tasyrik. Maka ketemulah Nabi maka dibuat janji ketemu dengan Nabi SAW pada hari-hari tasyrik ini, ya. Entah itu 11-nya, entah 12-nya, entah 13-nya. Maka kemudian mereka bertemu kira-kira malam yang ke-13-nya, malam yang ke-13. Maka kemudian sepertiga malam, ya, di sepertiga malam ketika jamaah haji yang lain sudah pada tidur, maka kemudian 70 orang ini keluar dari kemahnya masing-masing, ya. 70 orang ini kemudian keluar dari kemahnya masing-masing, ya. 40 orang dari pemimpin kaum yang di Madinah, 30 pemuda kemudian keluar dari kemahnya masing-masing. Semua orang pada tidur semua karena ini sudah tengah malam. Bertemulah dengan Nabi SAW dan paman beliau Al-Abbas. Al-Abbas masih musyrik, ya. Al-Abbas masih musyrik. Bertemulah dengan Al-Abbas di Aqabah ini.
sepakat mereka mau membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan sama Al-Abbas, ya, wahai penduduk Khazraj, ya, ingat, ya, Muhammad ini sebelum kenal dengan kalian, ya, sebelum kalian berbaiat dengan dia ini orang yang mulia di tengah kami, dan kami memuliakan Muhammad. Kalau sampai kamu nanti kemudian menyanyiakan Muhammad, lebih baik tidak usah berbaiat sejak sekarang, pulang saja tidak apa-apa. Jadi diingatkan sama Al-Abbas demikian, karena konsekuensinya nanti juga akan berat berbaiat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Bara' bin Ma'rur mengatakan, wahai Al-Abbas, biarkanlah Rasulullah yang bicara. Maka Nabi SAW kemudian berbicara, kemudian meminta baiat kepada 70 orang tadi, ya, 70 orang tadi, plus 2 orang wanita datang juga, ya, 2 orang wanita, Nusaybah binti Ka'ab, kemudian Asma bin Amr, ya, atau yang disebut dengan Ummu Mani', yang satunya Ummu Amarah. 2 orang wanita ini juga datang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta baiat kepada 70 orang ini, ya. Isi baiatnya sudah pernah saya sampaikan, ya, untuk kemudian taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berat maupun ringan. Wa 'alan nafaqati fil usri wa yusri, untuk kemudian infak baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Wa 'alal amri bil ma'ruf wa 'alan nahyi 'anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf kemudian nahi munkar. Kemudian untuk mengatakan antakulu fillahi la ya'khudhukum laumatul la'im, untuk kemudian mengatakan yang hak tentang Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kemudian antang suruni idza qadimtul Madinah, kalian tolong aku ketika aku datang ke kota Madinah. Kemudian isi baiatnya yang selanjutnya adalah fatam ta'uni fayam na'uni, kalian membela aku sebagaimana kalian membela anak-anak kalian, membela istri-istri kalian, membela saudara-saudara kalian. Itu isi baiatnya, ya. Itu isi baiatnya. Maka Nabi SAW mengatakan walakumul jannah, bagi kalian surga. Jadi kalau kalian memenuhi baiat ini, maka bagi kalian adalah surga, ya. Taat dalam keadaan fil nasati wal kasal, dalam keadaan semangat maupun malas, infak dalam keadaan sempit maupun longgar, amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan yang hak dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi SAW nanti suatu saat datang ke kota Madinah, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana membela keluarga mereka masing-masing. Maka kalau mereka memenuhi janjinya ini, walakumul jannah, bagi mereka surga. Maka pun kemudian Bara' pun mau megang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjanji, ya, wahai Nabi SAW, kami ini ahlul halaqah, ya, kami ini orang yang ahli perang, dan kami sudah warisi kabirin an kabir, kami sudah warisi ilmu perang ini dari nenek moyang kami, ya, kami berbaiat kepadamu. Begitu Bara' megang tangannya Nabi SAW, disuruh lepas sama sahabat yang lain, Abul Haythamah, pinggir kamu, saya juga mau baiat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka pun beliau pun mengambil baiat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau nanti saya bela kamu, kalau nanti saya bela anda, kemudian nanti anda masuk kota Madinah, kemudian kami bela anda, kemudian suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada anda, apakah anda akan meninggalkan kami? Kata Abu Haythamah tadi, apakah anda akan meninggalkan kami kalau nanti suatu saat kamu sudah menang di kota Madinah? Maka Nabi SAW mengatakan dengan satu perkataan yang masyhur, ya, beliau mengatakan apa? Balid damud dam wal hadamu had, ya. Darah kalian darahku, ya. Kuburan kalian kuburanku, ya. Wa ana minkum wa antum minni, aku bagian daripada kalian, kalian bagian daripada aku. Wa uharibukum man harabtum, aku akan berperang memerangi orang-orang yang kalian perangi. Wa usalimtum kama wa usalimtum mimman wa usallimukum mimman salimtum, aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian ajak damai. Nabi memenuhi janjinya. Nabi meninggal enggak mau dimakamkan di Mekah, ya kan? Nabi meninggal di kota mana? Madinah. Sudah nggak balik lagi ke Mekah, meskipun sudah Fathul Mekah, ya. Padahal Mekah itu kota kelahiran, ya, Nabi SAW. Pembebasan kota Mekah, tapi Nabi SAW nggak mau. Nabi SAW memenuhi
janjinya kepada orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Tidak. Nabi SAW kemudian meninggal di Madinah. Ya. Jadi orang-orang Ansor pun memenuhi janjinya kepada Nabi SAW. Ya. Begitu Nabi SAW sampai kota Madinah, mereka bela dengan mati-matian. Sampai kemudian selesai baiat, sampai kemudian semua orang sudah baiat, ya, memegang tangan Nabi SAW. 2 orang pun berbaiat, wanita tadi, cuma tidak dipegang, cuma tidak bersalaman dengan Nabi SAW. Selesai baiat, terdengar suara di puncak gunung Aqabah itu, di puncak bukit Aqabah itu, dengan suara yang keras yang didengar oleh penduduk Mekah ketika itu. Suaranya gimana? Ya ahlal jabajib. Ya ahlal jabajib. Ahlal jabajib itu ya ahlal manazil. Wahai orang yang tinggal di rumah-rumah. Hal lakum minal mudammam. Kalian tahu enggak apa yang dilakukan oleh al-mudammam? Mudammam itu nabi. Nama aslinya kan Muhammad. Sama orang-orang kafir disebut mudammam. Muhammad itu terpuji, mudammam itu tercela, ya. Hal lakum minal mudammam. Kalian tahu enggak apa yang dikerjakan oleh orang yang tercela ini? Ya. Qad istama'u ala harbikum. Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Suara itu jelas. Suara itu jelas terdengar oleh seluruh hampir penduduk Mekah. Ya. Terdengar jelas suara itu. Begitu suara ini terdengar selesai, Nabi SAW mengatakan itu setan, itu jin, ya. Itu jin, ya. Dan kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kalian, pulang kalian. Maka kemudian para sahabat pun pulang ke kemahnya masing-masing, masuk kemahnya masing-masing. Paginya Abu Jahal keliling. Kenapa? Dengar suara tadi ini. Suaranya siapa namanya? Suara setannya ini. Suaranya iblis ini. Dengar ini, Abu Jahal dengar. Keliling dia, masuk ke kemah-kemahnya. Siapa yang tadi malam kumpul-kumpul? Nah, yang lain ya enggak tahu. Sahabat yang merasa kumpul juga gini-gini anak ya, apa namanya? Apa kode-kodean ya kan? Wis meneng. Sing sak kamar wis meneng wis kode-kodean ae. Selesai enggak ada yang ngaku ya kan? Sampai kemudian paginya perjalanan pulang. Ya, paginya perjalanan pulang. Abu Jahal merasa apa yang dia dengar ini jelas, ya. Jelas dia dengar suara ini. Enggak mungkin bohong suara ini. Sehingga kemudian dia merasa curiga dengan beberapa orang ini. Dia curiga dengan beberapa orang, ya. Kemudian selain sudah banyak yang balik, dia pegang 2 orang, ya. Dia pegang dua orang, ya. Kalau nggak salah Mundir bin Amir, satunya Sa'ad bin Ubadah, ya. Dipegang 2 orang ini, ya. Dipegang 2 orang, ya. Dipegang 2 orang, yang satunya kemudian berhasil lolos, yang Mundir bin Amir berhasil lolos. Yang Sa'ad bin Ubadah disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, disuruh mengakui ada nggak pertemuan tadi malam dengan Muhammad, ya. Jangan-jangan kalian ini ikut salah satu orang yang masuk dalam baiat tersebut. Dipukuli, sudah dipukuli. Kemudian ada orang lewat, ya. Ada orang lewat kemudian tanya kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu punya teman nggak di Mekah ini? Ya. Atau kamu punya saudara nggak di Mekah ini yang bisa menjamin keamananmu, bisa menjamin keselamatanmu? Dia bilang saya punya. Namanya Zubair bin Mut'im. Maka kemudian Zubair bin Mut'im pun dipanggil menemui Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian Zubair bin Mut'im pun akhirnya memberikan jaminan. Sudah saya jamin, karena ini teman saya, karena ini saudara saya, lepaskan dia. Nggak berani. Abu Jahal pun juga nggak berani, karena aturannya pada waktu itu siapa yang dapat jaminan nggak boleh diganggu, ya kan? Maka kemudian dia pulang ke Madinah. Ya. Maka sudah baliklah para sahabat ini ke Madinah, ya. Balik ke Madinah, menyebarkan Islam di sana, dakwah terus di sana, sampai kemudian banyak orang yang masuk Islam. Di buku tersebut, di jilid yang pertama, ya, di bagian terakhirnya ada kisah Islamnya Amruh bin Jamuh, ya. Amruh bin Jamuh, bapaknya Jabir bin Abdullah. Bukan. Di perjalanan menuju kota Mekah itu, ya, Ka'ab bin Malik dan Bara' bin Ma'rur itu bersama dengan Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir bin Abdullah. Didakwahi kemudian masuk Islam. Masuk Islam juga baiat bersama Nabi SAW. Di antara bab yang dibahas di jilid yang pertama itu, enggak saya bawa masalahnya, ya, soalnya ketebelan mau bawa 2 jilid. Ada kisah
Amr bin Jamuh. Ada kisah Amr bin Jamuh, ya. Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini punya punya 4 orang anak, ya. Salah satunya kembar. Mu'ad, Mu'awid. Kembar, Mu'ad, Mu'awid. Itu Mu'ad itu besar, Mu'awid itu kecil. Sahal, Suhail begitu ya. Hasan, Husain. Apalagi, ya. Nah, itu namanya besar kecil. Hasan, Husain. Sahal, Suhail, ya. Apalagi ya, Umar, Umair begitu ya. Nah, ini Mu'ad, Mu'awid begitu. Kembar ya. 4 orang. Umurnya kurang lebih 60-an ya. Umurnya 60. Sudah banyak orang yang masuk Islam. 4 orang ini sudah masuk Islam duluan, istrinya juga sudah masuk Islam. Maka Amr bin Jamuh dia berpegang teguh dengan keyakinannya dan memperingatkan istri dan anak-anaknya. Ingat ya, kalian jangan dekat-dekat dengan Mus'ab bin Umair. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Padahal istri dan anaknya sudah masuk Islam semuanya tanpa diketahui oleh Amr bin Jamuh. Kalau sampai kalian nanti masuk Islam, mengikuti agama mereka, ya, kalian akan tanggung risikonya. Melihat keteguhan bapaknya ini, keluarganya ini masih memikirkan cara bagaimana agar bapaknya ini bisa memeluk hidayah ataupun menerima hidayah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Bapaknya sendiri, Amr bin Jamuh, dia punya berhala, ya kan? Dia punya berhala di kamar yang dia tempat untuk sholat lah, untuk tempat sembahyang lah, ya kan? Konsultasi dengan Tuhannya dari kayu. Ya. Dia masuk ke ruangan tersebut, dia konsultasi sama Tuhannya. Ya, dia ya Manat, ya Latta, ya Uzza dan sebagainya lah nama-namanya. Dia kemudian konsultasi, bagaimana menurut pendapatmu, apa yang harus saya lakukan dengan dakwahnya orang ini, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya namanya berhala dari kayu, ya kan, nggak bisa ngomong kan. Zaman dulu, jadi kalau berhala ini dipasang di depan, dia ngobrol, nanti di belakang ini ada nenek, bahasanya wanita tua lah, wanita lah ya, yang nanti dia jawab sesuai dengan pertanyaannya dia ini. Jadi wanita ini nanti yang jawab. Piye sesuk iki apa istilahnya payu apa ora? Payu kan gitu kan. Nah, ini pulang dia ya. Nah, ini bapaknya ini menemui berhala tadi. Bagaimana menurut pendapatmu, apa yang saya lakukan supaya anak-anak saya enggak terpengaruh dengan dakwanya Mus'ab bin Umair ini? Namanya patung, namanya kayu, diam aja. Maka bapaknya bilang apa? Ya sudahlah, mungkin kamu lagi marah sama saya, ya kan? Besok saja saya tak ketemu lagi. Ya sudah, tidur ya. Besoknya ditemui, hilang berhalanya. Ya, berhalanya hilang. Ya. Kenapa? Berhala sama anaknya, sama Mu'ad, sama Mu'awid, sama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu temannya anaknya. Ya. Diambil, dicuri, kemudian dibuang di tempat sampah, di sumur tempat sampahnya Bani Salimah. Dibuang ke situ. Ya. Maka pagi-pagi bapaknya bangun nyari Tuhannya nggak ada. Belum mlayu nang ndi Tuhannya nih. Membengi sik ono saiki wis gak ono ya kan. Ngilang saya kan. Cari ketemu di sumur tempat buang sampahnya kampung Bani Salimah. Di situ. Masya Allah diambil sama dia. Kasihan kan? Masukkan, bawa pulang, dimandiin, ya, dibersihkan, kemudian dikasih minyak wangi, ditaruh lagi di tempatnya. Ya, kasihan. Siapa yang ganggu kamu ini? Kalau sampai ketahuan, saya akan beri pelajaran sama orang yang mengganggu kamu ini. Ya. Sudah tidur lagi. Sama anaknya, besok paginya pun diambil lagi sama anaknya, curi lagi, dibuang lagi ke tempat sampah tadi, dicari lagi, ketemu lagi, ya. Sampai kemudian yang ketiga kalinya sama Amr bin Jamuh, ini pedang ya, tak kasih pedang kamu ya, dikalung lo pedangin nang nang patungnya tadi. Kau nak apa-apa anu dewi ya. Mosok gak iso nglawan ya kan. Wis iki pedange wis gawon pedange. Sudah dikasih pedang berhalanya tadi, lawanin dewi. Biasanya begitu. Besoknya hilang lagi, ya. Hilang lagi sak pedang-pedangnya hilang. Pedang-pedangnya hilang. Dicari sama Amr bin Jamuh, ketemu di tempat sampah tadi sama Mu'ad, sama Mu'awid, sama Mu'ad bin Jabal dan teman-temannya. Berhala tadi itu diikat dengan bangkainya anjing jadi satu. Jadi bangkai anjing sama Tuhannya Amr bin Jamuh tadi diikat jadi satu. Ketemu.
Dia bilang akhirnya mikir, Masya Allah kan sudah keterlaluan ini. Masa Tuhan kemudian diikat sama bangkai anjing kan begitu. Akhirnya dia masuk Islam, ya. Dia masuk Islam. Itu kisah Amr bin Jamuh. Baik, itu bab terakhir yang ada dalam kitab yang pertama. Kemudian sekarang masuk pada hijrah sekarang bab selanjutnya di jilid yang kedua ini judulnya adalah minal hijrati ila dukhulir rasuli al-madinata al-idnu bil hijrati ila al-madinati, ya. Yaitu bab tentang permulaan hijrah sampai Nabi SAW kemudian masuk kota Madinah sampai diizinkan hijrah ke kota Madinah. Kenapa kemudian Nabi SAW milih kota Madinah, ya? Selain itu wahyu, ya. Selain itu wahyu. Kalau kita tinjau dari sisi strategis tempatnya atau sisi geografis tempatnya, memang sangat-sangat strategis untuk sebagai sebuah tempat membangun sebuah negara atau sebuah tempat camp pasukan lah bahasanya begitu, ya. Yes, pokoknya pasukan di situ pokoknya enak bahasanya begitu. Bahasanya sekarang kalau Afghanistan, ya, kayak Tora Bora begitu, ya. Kalau antum tahu Tora Bora itu isinya gunung tok, bahasanya batu-batu tok, ya. Tentara Amerika, tentara sekutu nggak ada yang mampu untuk naik ke sana, ya. Nggak ada yang bisa. Makanya kemudian salah satu resep kemenangan Afghanistan sekarang ini, Taliban sekarang ini, salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Husainan, beliau sudah syahid. Beliau mengatakan salah satu resep kemenangan kami melawan kalian wahai Amerika, ini sebuah diskusi, sebuah hiwar. Judulnya itu Hiwar Hadi Ma'al Obama, judul tausiahnya. Jadi ini hiwar sama Obama. Karena Obama pada waktu yang ngirim pasukan Amerika, ya kan. Dia tanya, wahai Obama, kamu nggak mikir? Ini nggak ada Obamanya loh, ya. Ini cuma video saja, video ceramah. Wahai Obama, kamu nggak mikir? Kenapa kami bisa menang? Kamu nggak bisa? Kenapa sampai sekarang kamu nggak bisa mengalahkan kami? Kata Syekh ini, ya, Syekh Khalid ini. Sudah 20 tahun kamu ini nyerang kami, kamu nggak bisa menang juga. Kamu ini nggak tahu sebabnya. Saya kasih tahu sebabnya, kata Syekh Khalid Al-Husainan ini. Beliau mengatakan begini. Salah satu sebabnya, ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya, kamu latih pasukanmu sedemikian rupa, ya, kamu kasih senjata sedemikian rupa, tapi pasukanmu itu, ya, terbina dengan apa? Minum khamar, terbina dengan perempuan, terbina dengan diskotik, terbina dengan kemewahan dan sebagainya. Dan kalau anak buahmu itu sudah terbina dengan kayak begitu itu, nggak akan tahan dengan kesukaran, nggak akan tahan dengan medan yang berat. Sementara kami hidup di pegunungan, ya, hidup di batu-batuan, dan kami lebih bisa bersabar melawan kalian di tempat yang sulit seperti sekarang ini. Dan kalian pasti gak akan bisa bersabar di tempat yang sulit seperti sekarang ini. Betul kan? Betul. Gak ada yang pasukan Amerika bisa masuk ke tempat mujahidin yang di batu-batuan begitu itu, Tora Bora itu. Gak ada, ya. Mereka cuma bombardir dari jauh saja, lempar roket lah, lempar dan sebagainya, ya kan? Nggak ada yang berani mendekati medan-medan yang tempatnya para mujahidin. Nggak ada. Karena apa? Medannya yang berat dan mereka nggak akan mungkin perang nunggu di situ lama, itu nggak mungkin. Mereka nggak akan sabar, ya, nggak akan sabar. Ya. Makanan nggak ada, ya kan? Dan sebagainya. Nah, salah satunya kota Madinah ini. Kenapa dipilih strategis tempatnya? Ya, di hadis Nabi SAW itu disebutkan bahwasanya Madinah ini adalah kota yang atau tempat tinggal yang inni uritu daro hijratikum data nahlin baina labaini wa humal harratani. Jadi ini hadis Nabi SAW, ya. Aku diperlihatkan tempat hijrah kalian, yaitu satu kota yang dia dikelilingi oleh harrotan. Harrotan ini dua batu hitam. Artinya dua tempat yang isinya itu batu-batu cadas hitam semua, batu tajam, bukan padang pasir isinya batu, enggak, isinya batu-batuan. Isinya batu-batuan toh, batu-batu hitam, cadas, besar, keras, tajam dan sebagainya. Nah, itu ada di bagian timur dan bagian barat, ya.
harra syarqiyah wa harra gharbiyah. Ada batu hitam di bagian timur, ada batu hitam di bagian barat. Jadi kalau masuk kota Madinah, pintu bagian timur itu ada harrohnya, ada batu-batuan hitam. Di sisi baratnya pun demikian, dipenuhi dengan medan batu yang sangat berat. Di sisi selatannya itu penuh dengan pohon kurma. Jadi musuh hanya bisa masuk dari sisi pintu utara. Ya. Makanya kemudian dalam perang Ahzab, Nabi SAW buat parit itu cuma dari satu sisi saja, bukan muter begini kota Madinah, enggak. Ya. Perang Ahzab, perang Khandaq itu Nabi SAW cuma buat parit dari arah utara saja, arah pintu masuknya kota Madinah. Kalau dari timur nggak mungkin dilewati, kuda, onta nggak akan bisa lewat batu-batuan ini. Dari arah barat pun demikian, nggak akan bisa lewat, onta, kuda nggak akan bisa lewat. Ya. Dari arah selatan banyak kebun kurma juga nggak akan mungkin bisa dilewati dengan mudah. Yang kosong dari arah utara. Maka dari arah utara ini Nabi SAW kemudian bikin parit, bikin Khandaq, ya kan? Di situ bukan kemudian muter begini, enggak, ya kan? Dari arah ini saja. Ya. Nah, itu yang bikin kemudian Madinah sulit untuk kemudian diserang oleh musuh. Nah, tempatnya ini ya, mau nyerang sudah kelihatan. Pasti dari arah utara mereka mau nyerang kota Madinah itu. Perang Uhud pun demikian kan, dari arah utara, ya kan. Tinggal Nabi SAW tempatkan pasukan pemanah di depan pintu gerbang kota Madinah, selesai. Maka nggak akan bisa masuk gerbang kota Madinah. Ya. Itu salah satu sisi strategisnya. Kemudian yang kedua, sisi strategisnya kota Madinah ini lewatannya orang-orang Mekah kalau dia dagang ke Syam, ya kan? Kalau mereka mau dagang ke Syam mesti melewati kota Madinah. Nggak mungkin nggak lewat. Kalau mau nggak lewat Irak, Syam, jauhnya luar biasa, bisa berlipat-lipat jaraknya. Iya. Ya. Apa nanggone ini nang Nganjuk lewat Solo dhisik. Wah, gak karu-karuan adone ya kan. Ibaratnya begitulah, ya. Jadi kalau mereka mau dagang ke negeri Syam, ya mesti melewati Madinah, mau nggak mau. Ini strategis sekali ini sudah, ya. Strategis sekali. Ya. Kalau nanti sampai mereka lewat sini, hajar saja ya kan, cegat saja kan, selesai urusannya. Ini strategis yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah saya bilang di Madinah itu ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj, ya kan? Itu sudah perang ratusan tahun, hampir 100 tahun lebih perangnya, ya. Bahkan lebih daripada itu, 120 tahun sudah perang terus. Jadi sudah kebiasaan perang. Jadi kan kalau sudah perang 100 tahun atau 120 tahun, lama-lama kan ahli, ya kan, perang kan. Yang Aus ahli, yang Khazraj pun juga ahli kan, begitu ya. Dua-duanya sama-sama ahli. Kenapa? Karena 100 tahun perang, masa gak ahli-ahli. Mesti ahli lah, ya. Sudah 100 tahun perang, ya kan, masa gak, mesti kan kalah ambil pelajaran, kalah ganti strategi, kalah ganti strategi. Juga gitu, menang kalah gantian kan, begitu ya. Ganti strategi, gantian. Akhirnya mereka ahli perang. Jadi pas Nabi SAW masuk ke situ juga. Orangnya ahli perang, ya, tempatnya sulit dimasuki musuh, diserang musuh dan sebagainya. Ya, makanya kalau ada buku terjemahan itu terbitan mana itu ya, Jazirah kemana itu, judulnya Strategi Dua Lengan namanya. Strategi Dua Lengan. Strategi Dua Lengan itu ada Yaman, satunya Syam, atau Yaman satunya Syam. Jadi Yaman, Syam itu juga medan yang sulit untuk serang oleh musuh. Jadi kalau ada mujahidin, tempatnya itu sulit, mesti musuh nggak akan bisa masuk situ. Kenapa? Nggak akan tahan mereka tinggal di situ. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa enak hidup di luar. Pasti itu sudah. Masuk ke hutan, nggak mungkin mereka bisa bertahan bertahun-tahun di hutan. Mesti mereka nggak betah tahan tinggal di hutan. Yang betah tinggal di hutan ya para mujahidin. Kan begitu ya, yang sudah bersabar dengan keadaan yang demikian. Allah a'lam bishawab. Itulah kota Madinah ya. Baik, kita masuk pada kitab yang kedua ini ya. Ini jilid yang kedua ya. Kita masuk jilid yang kedua ya. Baik, di antara hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang mimpi ya. Jadi bermula dari mimpi, wahyu berupa mimpi Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Di antara hadisnya Nabi SAW, Inni uritu daro hijratikum data nakhlin bainal labaini
wahuma harratan, ya. Ya itu tadi sudah saya terangkan ya. Saya diperlihatkan tempat hijrah kalian, negeri hijrah kalian, yaitu Data Nakhlin, satu tempat yang penuh dengan pohon kurma. Bainal labaini, ya, wahuma harratan, di antara dua batu hitam. Kemudian Nabi SAW tinggal beberapa hari, summa makasa ayyaman, summa kharaja ila ashabihi masruron. Kemudian Nabi SAW keluar menemui para sahabat dalam keadaan bergembira, sambil kemudian menyampaikan mimpinya kepada para sahabat, ya. Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yasrib, faman aradal khuruja falyakhruj ilaiha, ya. Sungguh telah diberikan kabar kepadaku, tempat hijrah kalian adalah Yasrib. Yasrib, nama dulunya Yasrib, ya, diganti sama Nabi SAW Al-Madinah, Toba, pokoknya nama-nama yang baik. Karena Yasrib itu celaan, ya. Yasrib itu celaan maknanya, ya. Diganti dengan Madinah, diganti dengan Toba dan sebagainya oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhlun. Aku melihat dalam mimpiku aku hijrah dari kota Mekah ke negeri yang ada pohon kurmanya. Fa dhahaba wahali ila ayyuha al-yamamah aw hajar. Dalam benak saya, yang tempat yang banyak kurmanya itu Yamamah atau Hajar. Fa idza hiya al-Madinatu Yasrib. Ternyata itu adalah Madinah. Jadi hijrah ke tempat yang penuh dengan kurmanya. Nabi mengira tempat itu kayak Yamamah. Yamamah itu juga subur tempatnya, ya kan, penuh dengan hijau-hijauan, penuh dengan kurma. Hajar juga demikian, ya kan, Taif juga subur dan sebagainya. Nabi mengira itu. Dan Nabi belum mengenal baik kota Madinah, ya, karena belum pernah masuk kota Madinah, ya. Cuma lewat ketika dulu masih kecil, ya. Ketika lewat dulu masih kecil ataupun ketika masih muda dulu hanya lewat untuk bawa dagangan ke negeri Syam, ya kan. Tidak tinggal lama di Madinah. Jadi begitu dikasih tahu dalam mimpinya, dipetunjukkan negeri yang penuh dengan kurma, Nabi SAW masih belum ngeh kalau itu kota Madinah. Nabi mikirnya itu Yamamah atau Hajar, begitu, ya. Tapi ternyata itu adalah Al-Madinah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bi qaryati ta'kulul qura yaquluna Yasrib wa hiya Al-Madinah. Aku diperintahkan untuk pergi ke satu tempat atau satu negeri, ta'kulul qura, ya, yang dia akan memakan negeri-negeri yang lain, ya. Yang dia akan memakan negeri-negeri yang lain, ya. Yaquluna Yasrib. Itulah Yasrib, Madinah, ya. Jadi Madinah itu yang akan memakan kota-kota lain, ya kan. Khaybar dimakan, Romawi dimakan, Persia dimakan, Mekah pun dimakan, ya kan. Taif pun dimakan sama Madinah. Makan maksudnya ditaklukkan semua, ya kan. Ditaklukkan semua, ya, ditaklukkan semua. Waalaikumsalam. Kemudian itu beberapa hadis Nabi SAW yang mengasih kabar melalui wahyu, ya, bahwasanya tempat hijrah beliau adalah Al-Madinah. Di antara para sahabat yang mula-mula hijrah banyak di sini disebutkan, ya. Di antara yang mula-mula hijrah Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum, ya, Ummi Maktum. Mereka berdua ngajar Al-Qur'an di Madinah. Kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Bilal, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di sini disebutkan ada bab tentang masaib allati wajahaha al-muhajirun. Beberapa kesukaran, ya, beberapa kesukaran yang dialami oleh para muhajir, sahabat yang hijrah ke Madinah, ya. Ada beberapa cerita di sini, ya. Cerita yang pertama, mihnatu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Cerita tentang Ummu Salamah, ya. Cerita tentang Ummu Salamah. Cerita tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ismuha Hindu bintu Abi Umayyah
ibn Mughirah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini termasuk salah satu ummul mukminin loh ya. Ya, Ummu Salamah ini termasuk salah satu ummul mukminin ya, yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sesudah perang Uhud, sesudah perang Badar yang kedua kalau nggak salah ya. Setelah Badar yang kedua, tahun ketiga kalau nggak tahun keempat dinikahi Ummu Salamah ini, itu adalah jandanya dari Abu Salamah ya. Jadi setelah masa iddah selesai, Nabi SAW langsung melamar Ummu Salamah. Itu kebiasaan para sahabat dulu ya. Jadi janda itu nggak lama-lama. Rondo masa iddah entek, langsung sahabat satunya datang. Satunya begitu juga. Janda masa iddah selesai, langsung dilamar sama sahabat yang satunya. Itu para sahabat begitu semua. Karena memang niatnya bantu. Karena memang niatnya menolong saudaranya. Jadi begitu selesai masa iddah langsung dilamar oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini namanya Hindu bintu Abi Umayyah ibn Mughirah. Nah ini ya, Ibn Mughirah ini sedikit ya, saya jelaskan Ibn Mughirah. Mughirah ini dia punya anak namanya Hisham, punya anak namanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bin Hisham ibn Mughirah. Jadi Abu Jahal ini masih saudaranya siapa ini? Ummu Salamah, ya kan? Mughirah juga punya anak namanya Walid. Walid punya anak namanya Khalid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Ya kan? Jadi satu tadi Mughirah punya anak namanya Hisham. Hisham punya anak namanya Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham bin Mughirah namanya. Juga punya anak namanya Walid. Walid punya anak namanya Khalid. Khalid bin Walid ibn Mughirah, ya kan? Punya anak namanya Abu Umayyah. Abu Umayyah punya anak namanya Hindu. Ummu Salamah ini, ya. Punya anak juga namanya Abu Rabi'ah. Abu Rabi'ah punya anak namanya Ayyash. Ayyash bin Abi Rabi'ah ibn Mughirah. Ayyash ini juga nanti hijrah sama Umar bin Khattab. Ya, jadi Ibn Mughirah ini ya punya anak gitu ya. Hisham namanya, punya anak namanya Abu Jahal ya. Abu Jahal bin Hisham bin Mughirah ya. Punya anak namanya Walid. Punya anak lagi, Walid punya anak namanya Khalid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Paham ya? Nah, jadi Khalid ini memang bapaknya Walid bin Mughirah. Kufur ya. Tapi anaknya Khalid bin Walid, Saifullah ya. Baik. Abi Umayyah ini terkenal dengan istilah Zadur Raqib ya, Zadur Raqib. Zadur Raqib ini wong sing seneng ngebosi nek mlaku-mlaku. Zadur Raqib. Jadi ayo nang Jakarta sak rombongan. Bensinnya aku, mangane aku, pokoknya sembarang wis. Nah ini Zadur Raqib ini, apa? Pokoknya mangan, keluar sama Abu Umayyah ini enak. Kenapa? Wis gak butuh duit, ya. Mangan nang nggone restoran di sing bayar Abu Umayyah. Perjalanannya enggak perjalanan dekat loh, ini perjalanan jauh-jauh, enggak. Kini Sidoarjo lah apa ya kan? Enggak. Surabaya Solo, Surabaya Jakarta sing nanggung kabeh Abi Umayyah. Dikenal dengan Zadur Raqib ya ini. Subhanallah, ini orangnya dermawan betul ya, Zadur Raqib. Nah, mudah-mudahan ada jamaah kita yang begitu ya. Amin amin. Sak mobile, sak bensine, sak mangane, sak wis ditanggung kabeh, wis karek budal ya kan. Subhanallah. Zadur Raqib. Baik. Ceritanya Ummu Salamah ini dia mau hijrah ya. Dia mau hijrah, kemudian sudah disiapkan hijrah, sudah disiapkan onta sama suaminya. Lamma ajma'a Abu Salamah li khuruji ila al-Madinati rahala li ba'irahu thumma hamalani alaihi wa ja'ala ma'i ibni Salamata. Ketika Abu Salamah sudah mengumpulkan barang-barang, kemudian dia ngambil dia bawa bairah, bawa ontanya, kemudian saya disuruh naik ke onta tersebut.
Kemudian dibawalah anakku namanya Salamah tadi itu ya. Salamah dibawa Ibnu Abi Salamah fi hijri, ditaruh di pangkuanku. Namun ketika sudah naik ke atas onta ya, berjalan sebentar, maka kemudian keluarganya Ummu Salamah, lihat Ummu Salamah mau pergi ya. Lihat keluarganya Ummu Salamah, kemudian lihat Ummu Salamah mau pergi, dicegat sama keluarganya. Dicegat, kemudian diambil kendaraannya, Ummu Salamah disuruh turun. Anaknya pun diambil sama keluarganya Ummu Salamah. Abu Salamah disuruh pergi, Ummu Salamah diambil ya. Jadi Ummu Salamah ini dari Bani Makhzum ya, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini saingannya Bani Hashim di kota Mekah ya. Saingannya Bani Hashim di kota Mekah. Diambil, Abu Salamah disuruh pergi. Begitu kemudian terjadi perkelahian, percekcokan, keluarganya Abu Salamah lihat, keluarganya Abu Salamah pun datang. Maka kemudian keluarganya Abu Salamah nggak terima dengan perlakuan keluarganya Ummu Salamah ya. Anaknya Abu Salamah diambil sama keluarganya Abu Salamah. Paham nih? Paham nggak? Ya. Jadi ini kan sudah mau berangkat nih ya, sudah dikasih onta sama Abu Salamah. Ummu Salamah sudah naik ke atas ontanya. Tiba-tiba keluarganya Abu Salamah lihat Ummu Salamah mau pergi ya kan. Maka kemudian dicegat sama keluarganya Ummu Salamah ini. Diambillah kendaraannya ya, disuruh turun Ummu Salamahnya, anaknya pun diambil Salamah. Abu Salamahnya disuruh pergi. Nah, ketika terjadi percekcokan ini, kebetulan keluarganya Abu Salamah datang, lihat, nggak terima dengan perlakuan keluarganya Ummu Salamah, ya kan? Nggak terima. Itu anaknya Abu Salamah, itu berarti dari suku kami. Kami nggak akan membiarkan Salamah kamu bawa. Paham maksudnya ini? Maka kemudian Salamah tadi diroyok sama keluarganya Abu Salamah. Karena diroyok sama keluarganya Abu Salamah, keluarganya Ummu Salamah pun mempertahankan anaknya ini. Anaknya ditarik. ditarik keluarganya Ummu Salamah, ditarik keluarganya Abu Salamah. Paham ini? Sampai kemudian lepas ini anak ini dibawa kena ke keluarganya Abu Salamah. Nah, sama keluarganya Abu Salamah nggak dikasihkan kepada Abu Salamah. Paham? Anaknya dipegang saja, ditahan anaknya. Tapi Abu Salamahnya disuruh pergi. Paham? Abu Salamah disuruh pergi, anaknya dipegang sama keluarganya Abu Salamah. Sementara Ummu Salamahnya dipegang sama keluarga Ummu Salamah. Paham ini? Berarti Ummu Salamahnya terpisah sama Abu Salamah, terpisah sama anaknya. Abu Salamahnya pergi, anaknya namanya Salamah dipegang keluarganya Abu Salamah. Ummu Salamahnya ditahan sama keluarganya Ummu Salamah. Nggak bingung kan? Banyak Salamahnya ini masalahnya. Nggak bingung kan ya? Nggak bingung ya? Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Salamah kabeh soalnya. Kalau saya sebutkan namanya malah susah. Hindu, apa namanya? Nama ininya ya kan? Sementara nama Salamahnya Abdullah bin Abdul Asad. Wah, tambah bingung ya kan? Tambah bingung, mending Ummu Salamah, Abu Salamah, Salamah kan begitu ya. Tambah susah kalau nama aslinya ya. Kemudian pergi sampai kemudian Ummu Salamah ini tinggal di kampungnya keluarganya Ummu Salamah. Fakuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah fama azalu abki hatta umsi sanatin au qariban minha. Nah, jadi Ummu Salamah ini yang cerita ya. Saya tinggal di tempatnya kampungnya Ummu Salamah tadi itu, akhruju kulla ghadatin, saya keluar tiap pagi, fa ajlisu bil abtah, saya tinggal di tempat namanya abtah. Abtah itu kayak apa namanya, kayak ada aliran sungainya begitu loh ya, di pinggir gitu ya, di pinggir begitu. Fama azalu abki, aku terus menangis dari pagi hatta umsi, sampai sore, terus pagi nangis sampai sore, sedih karena apa? Terpisah sama Salamah, terpisah sama Abu Salamah. Abu Salamahnya ke Madinah, Salamahnya dipegang sama keluarganya Abu Salamah. Dia nangis tiap pagi sampai sore, dia nangis.
Ya, sampai sore dia nangis ya. Sampai sore dia nangis ya. Sanatin au qariban minha, itu berlangsung sampai kurang lebih setahun atau paling enggak kurang dikit. Ya. Bayangkan, setahun nangis terus, isuk sampai sore, ya. Mikiri anaknya ambek mikiri bojone. Ya kan? Antum juga demikian lah ya kan. Tinggal bojo, tinggal anak, apa gak sedih ya kan? Ya, pasti sedih lah ya kan. Tinggal bojo, tinggal anak ya kan. Mesti masa gak nangis tapi mbumah nenek wong saiki. Ya, subhanallah ya. Ummu Salamah nangis terus ya, ingat Abu Salamah, ingat anaknya. Sampai kurang lebih setahun. Hatta marra bi rajulun min bani ammi. Sampai kemudian lewat salah seorang dari dari keluargaku ya, ahadi Bani Mughirah, dari keluarga Bani Mughirah. Kemudian melihat aku, kemudian merasa kasihan kepada aku dan lain sebagainya. Maka kemudian dia bilang sama keluargaku, ala tuharrijuna min hadhil miskinah. Tidakkah kamu keluarkan saja orang miskin ini, ya kan? Farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kamu telah pisahkan dia antara dia dengan suaminya dan antara dia dengan anaknya. Maka kemudian faqalu li, maka Ummu Salamah mengatakan, mereka keluarganya Ummu Salamah mengatakan kepadaku, ya, ilhaqi bi zawjiki in syi'ti, ya, sudah sana susullah suamimu kalau kamu pengen. Bisa setahun dikongkon nyusul ya kan, kaget wingi-wingi ya kan. Waduh, ya bismillah, alhamdulillah ya kan, dapat setahun disuruh pergi sama keluarganya. Karena dia disuruh pergi sama keluarganya Abu Salamah pun merasa iba juga sama Ummu Salamah. Maka anaknya pun diserahkan ke Ummu Salamah. Paham? Anaknya pun akhirnya diserahkan kepada Ummu Salamah. Siapa anaknya namanya tadi? Salamah. Akhirnya Salamah diserahkan ke Ummu Salamah. Ummu Salamah, kenapa? Karena Ummu Salamah sudah boleh disuruh pergi. Maka pergilah Ummu Salamah. Pergi sampai di tempat namanya Tan'im. Tan'im ya, itu antum tahu sendiri, itu paling dekat dengan kota Mekah ya, kurang lebih 8 atau 9 kilo tempat biasa mikot ya. Tan'im. Laki itu Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Saya ketemu dengan Tolha bin Abi Tolha ya, akha Bani Abdiddar ya. Faqala li inni ila aina ya ibnata Abi Umayyah, mau kemana kamu wahai anak Abu Umayyah? Qalat faqultu uridu zawji bil Madinah, aku pengen nyusul suamiku di Madinah. Qal awama ma'aki ahadun, apakah ada orang yang bersamamu? Qalat qultu la wallahi illallah wa ibni hadha, tidak, saya tidak ada orang yang menemani kecuali Allah dan anakku ini, cuma satu-satunya ini ya. Jadi dia pergi sendirian sambil ngendong anaknya saja ya, tidak ada yang lain. Faqala li ila aina wallahi ma laki min matrukin fa akhadha khitam al-ba'ir fantalaqa ma'i yahwi bi. Maka Tolha bin Abi Tolha, demi Allah saya enggak akan membiarkan kamu sendirian ya. Maka dia ambil ontanya ya, maka kemudian Ummu Salamah disuruh naik ke atas ontanya ya. Terus dalam perjalanan ya, di sini disebutkan ya. Dan Tolha bin Abi Tolha ini akhlaknya baik ya, akhlaknya baik. Jadi ketika ketemu dengan Ummu Salamah nggak ada temannya, dia bilang saya tak akan biarkan Ummu Salamah pergi sendirian. Saya nggak akan biarkan kamu pergi sendirian. Diambil ontanya diduduk. Setiap kali ontanya di perjalanan ya, dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong sepatah kata pun ya. Kalau mau pergi, ontanya disuruh duduk, ya, ya. Nanti Tolha bin Abi Tolha ini pergi agak jauh, ya. Ummu Salamah naik, ya. Kemudian barulah Tolha bin Abi Tolha ini kemudian pergi ke ontanya, dituntun ontanya ini sama Tolha bin Abi Tolha. Nanti kalau sudah turun, ya kan, suruh turun, menjauh Abu Tolha ini. Ummu Salamah turun tempat yang agak jauh. Nanti Tolha bin Abi Tolha ini ngambil ontanya baru diikat. Nanti kalau mau berangkat, ontanya diambil, ditaruh di depan Ummu Salamah, ditinggal.
Begitu nanti Ummu Salamah sudah naik, baru datang. Subhanallah. Ya, ini orang musyrik, tapi akhlaknya luar biasa. Enggak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Mumpung ya kan. Piye kabare waduh, susah begini. Kok sendirian waduh berat. Ngobrol terus berat, berat. Ya. Bahaya ya. Bahaya. Ya, ini masalah akhlaknya ya. Akhlaknya baik. Kok di sini sebutkan ya. ثم تنحى عني إلى شجرة فاستجأ تحتها فإذا دان رواه قام إلى بعير فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. Terus begitu terus ya. Berhenti jauh, nanti sudah naik baru didatangi, terus begitu terus, nggak banyak ngomong ya, nggak ngomong sampai ke kota Madinah ya. Fakanat Ummu Salamah radhiyallahu anha taqul wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahum ma asaba ali Abi Salamah wa ma ra'aitu sahiban qad akrama min Utsman bin Abi Talha ya. Saya nggak melihat akhlak yang baik ya ketika itu ya, orang-orang yang masih musyrik itu selain akhlaknya Talha bin Abi Talha ya. Utsman bin Abi Talha. Nanti suatu saat dia masuk Islam ya, tapi itu lama Islamnya setelah apa namanya kayak haji itu yang apa namanya yang bukan yang setelah sebelum itu apa? Mungkin fase Mekah juga, setelah Fatu Mekah juga mungkin ya. Taib, itu ceritanya Ummu Salamah ya, itu ceritanya Ummu Salamah. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit ya. Nah, satu lagi ya, atau dua lagi, sedikit lagi. Hijrah Amir bin Rabi'ah wa zawjihi radhiyallahu anhuma, yaitu hijrahnya Amir bin Rabi'ah dan istrinya ya. Amir bin Rabi'ah dan istrinya. Ini ceritanya adiknya siapa namanya? Keluarganya Umar bin Khattab ini ya. Yang dulu cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab itu ya kan. Setelah siap-siap, istrinya kemudian mempersiapkan perbekalan, suaminya enggak ada, Umar bin Khattab datang ya. Umar bin Khattab datang, ditanya, "Mau kemana kamu?" Ya. "Kami mau ke tempat yang kami enggak diganggu, kami enggak diusir, kami enggak dimusuhi dan sebagainya." "Kemana?" "Ya, terserah kami," ya. Kata ini wanita tadi nih, keluarganya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? "Sahibakumullah." Ya, sahibakumullah, mudah-mudahan Allah menemanimu. Nah, itu baru diceritakan sama istrinya ke suaminya. Tadi Umar kelihatannya nggak kayak biasanya. Umar bilangnya apa? Sahibakumullah. Jarang Umar ngomong begini nih. Kalau dia mau kelihatan begitu biasanya marah, tapi Umar tumben ngomongnya begitu. Sahibakumullah. Kata suaminya, "Apa kamu berharap Umar masuk Islam?" "Ya, saya berharap Umar masuk Islam karena sudah ada perubahan. Ini ada sedikit perubahan." Kata suaminya, "Umar nggak akan pernah masuk Islam sampai apa? Keledainya Khattab masuk Islam." Umar nggak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Khattab itu bapaknya Umar ya kan? Nggak mungkin Umar masuk Islam. Baik, itu hijrahnya ini. Kemudian hijrahnya Umar bin Khattab dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Tadi saya sebutkan ya. Ayyash bin Abi Rabi'ah bin Mughirah. Ayyash bin Abi Rabi'ah bin Mughirah. Ini hijrah sama Umar. Nah, ini juga ini. Ada yang sering disebutkan ya, di sini disebutkan ya. Ada yang masyhur ya, ada yang masyhur di kalangan apa namanya? Orang-orang yang bercerita tentang sejarah ya, tentang apa namanya? Hijrahnya Umar ya. Sering kita dengar hijrahnya Umar itu, Umar ini tawaf ya ke apa namanya, tawaf Ka'bah ya. Habis itu dia bilang, "Besok saya mau hijrah. Siapa yang mau suaminya apa namanya, anaknya jadi yatim, jadi janda ya kan, dan sebagainya lah.
cegat Umar di sini, ya. Itu kan yang masyhur ya kan. Nah, tapi itu dhaif. Ya. Itu hadisnya lemah ya kan. Tapi sering disampaikan sama orang-orang yang ngasih pelajaran sejarah ya kan. Wah, ceritanya Umar. Kenapa? Karena nggak mungkin Umar sendirian mau ngalahkan orang-orang Quraisy yang segitu banyak. Kenapa? Karena di sini disebutkan riwayat Ibnu Umar, suatu hari Umar itu pernah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, juga minta perlindungan. Dia juga pernah merasa takut dikejar bersama orang-orang kafir Quraisy, sama. Jadi itu dhaif lah, itu lemah ya. Meskipun masyhur ya. Masyhur itu banyak diceritakan di buku-buku sejarah juga ada, banyak orang yang menceritakan kisah tersebut. Kisahnya ini sudah lolos sampai ke Madinah. Kemudian disusul sama Abu Jahal ya. Abu Jahal bin Hisham bin Mughirah ya, dan saudaranya Haris ila Ayyas bin Abi Rabi'ah sampai ke kota Madinah. Kemudian Abu Jahal ini bilang sama Ayyas, inna ummaka nadarat alla yamassa ra'saha mishtun hatta taraka wala tastadilla an syamsin hatta taraka farraqalaha. Dia bilang begini, Abu Jahal ini, wahai Ayyas, sesungguhnya ibumu itu sudah bernadar alla yamassa ra'saha mishtun hatta taraka, dia enggak akan menyisir rambutnya sampai melihat kamu. Dia enggak akan menyisir rambutnya sampai melihat kamu. Ini katanya Abu Jahal ya, kata Abu Jahal. Wala tastadilla an syamsin hatta taraka. Dan dia enggak akan dia enggak akan berlindung dari matahari sampai dia melihatmu. Jadi enggak nyisir rambut, kemudian enggak ngiyup. Manas terus, rambutnya enggak disisir. Kata Umar, faqala lahu Umar bin Khattab, ya Ayyas, innahu wallahi ma yuridukal qaumu illa liyaftinuka an dinika fahdharhum. Wahai Ayyas, demi Allah ya, tidaklah mereka ini menginginkan kecuali memfitnahmu ya. Fahdharhum, hati-hati kamu terhadap mereka ya. Fallahi law ada ummakal qamlu lam tasatat walau qad istadda 'alaiha harru makkata lastadallat. Wahai Ayyas, seandainya umikmu itu kalau nanti sudah ada kutunya ya, mesti nyisir rambutnya. Kata Umar, engko nek wis ana tumoe mesti disisir ya kan. Bahasanya begitulah ya. Walau qad istadda 'alaiha harru makkata lastadallat. Kalau nanti sudah kepanasan, pasti dia ngiyup, nggak mungkin dah. Wis lah, nggak usah. Bahasanya Umar itu nggak usah percaya. Ya, engko nek es tumoyake mesti disureni. Bahasanya begitu. Engko nek es kepanasan mesti ngiyup. Kata Umar. Umar simpel aja ya. Umar simpel aja. Tapi Ayyas nggak mau. Dia enggak, wis saya mau kasihan sama ibu saya. Terpaksa dia sama Umar, baiklah kalau kamu mau nekat pergi, ini onta saya bawaan, kata Umar. Ini onta saya bawaan. Onta saya ini naqatu najibatun dalulun falzamu dhahraha fa in rabaka minal qaumi raibun fanju 'alaiha. Kalau kamu sudah nekat mau berangkat, ini onta saya bawaan. Onta saya ini onta yang sudah terlatih, larinya kenceng. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kalau ada gelagat kurang baik dari Abu Jahal, kamu naik ontaku ini, kamu suruh lari, ontaku ini enggak akan bisa dikejar oleh mereka. Kata Umar begitu, ya. Kata Umar, enggak usah lah. Kata Ayyas begitu, enggak usah. Ya. Ikutlah dia kendaraan bersama Abu Jahal. Di tengah perjalanan Abu Jahal bilang apa? Wahai Ayyas, tidakkah engkau mau gantian dengan kami? Ya, kamu naik kendaraan saya naik kendaraan kamu. Ya. Nah, begitu Ayyas kemudian turun dari kendaraannya, disergap sama Abu Jahal dan teman-temannya. Sudah dibawa ke Madinah. Makanya kemudian Nabi SAW ke Mekah, dibawa ke Mekah ya, bawa ke Mekah sampai kemudian setelah Nabi SAW hijrah ya, lama ya di situ ya, sampai kemudian Nabi SAW hijrah, beliau kemudian
berdoa ya, Allahumma anji Al-Walid bin Walid wa Salamata bin Hisam wa Ayyas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin ya. Itu doanya Nabi ketika beliau sudah hijrah, karena Ayyas tertahan di Mekah karena tadi itu ditipu oleh Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li kulli dam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.